Kita ketemu lagi di seri video telaah mengenai keandalan dari hasil bedah buku. Bukunya seperti terlihat di situ, judulnya System Reliability Theory. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bab pertama dari buku tersebut. Topiknya adalah pengenalan tentang reliability. Nah, pertama, reliability itu definisinya apa ya? Jadi definisinya adalah apakah dia bisa perform, ya, dia bisa punya unjuk kerja seperti yang sudah ditentukan. Dan salah satu yang penting di sini adalah ini. Untuk sebuah periode yang sudah ditentukan. Jadi di sini reliability yang penting adalah perform, ya, terus dia bisa untuk melakukan eksekusi ini. Nah kemudian yang berikutnya adalah mengenai konteksnya. Jadi kita bilang tadi ada perform, ya. Nah pertama kita lihat sekarang aplikasinya. Reliability itu diaplikasikan di mana saja. Ya. Di sini ada icon-icon yang saya gambarkan. Tambang, industri petrochemicals, oil dan gas, factory, manufacturing, sama satu lagi pembangkit. Nah, dari bab ini tentunya akan bertujuan bertanya ya, apakah alat kita ini andal, ya. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, jadi memisahkan andal dan tidak andal, maka harus ada proses perbandingan, ya, comparison. Ya. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah apakah performance atau kinerja yang dibutuhkan sesuai atau sama atau mendekati dengan performance yang diprediksikan, ya. Nah, sehingga dan kecocokan antara kebutuhan performance sama predicted performance harus diletakkan dalam konteks durasi waktu operasi tertentu. Jadi ada durasi-durasinya, ya. Nah, kita sekarang mulai ngelihat satu persatu. Yang pertama adalah required performance. Ya, ini asalnya dari mana? Bahwa aset ini harus perform seperti ini, gitu ya. Apa saja? Nah, paling enggak ada 5 seperti yang terlihat di sini. Ya, yang paling tinggi adalah hukum dan regulasi. Ya, paling mudah misalnya kendaraan, mobil dengan internal combustion engine. Ada regulasinya bahwa dia untuk bisa beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan polusi yang ditimbulkan itu di bawah level tertentu. Jadi ada regulasinya. Ya, lalu kemudian juga ada standar sebuah rujukan. Lalu ada yang berasal dari customer yang minta ini, atau ada juga yang ekspektasi customer, dan jangan lupa ada juga yang dari supplier. Misalnya yang paling contoh adalah supplier misalnya supplier ban misalnya. Supplier ban itu menuntut bahwa misalnya karena ban yang saya kasih serinya ini, maka bannya harus punya tekanan antara batas bawah dan batas atas. Nah, itu dari supplier ban kita. Kalau kita abaikan itu, misalnya tekanan anginnya kurang atau tekanan anginnya terlalu tinggi, si ban itu tidak akan atau sudah di luar dari batas-batas yang ditetapkan oleh supplier. Jadi itu pada dasarnya bahwa required performance ditimbulkan dari
aspek hukum dan regulasi, dari standar, dari customer, dan dari supplier. Nah ini, dan kita ingin bertujuan bahwa item kita atau alat kita itu reliable. Nah, kemudian dari sini kita ingin tahu supaya keandalannya tinggi, apa yang bisa saya manfaatkan? Apa faktor-faktor yang bisa mendorong keandalan yang dimiliki oleh peralatan saya itu tinggi? Nah, di sini kelihatan ya. Ada kompetisi, ada tekanan dari pasar, ada biaya warranty ya, garansi gitu ya. Jadi misalnya kalau sampai alat kita nggak reliable, customer kita bilang ini alatnya rusak, sekarang masih dalam masa garansi. Nah itu ongkos untuk mengembalikan reliability-nya ke tingkat semula itu akan menjadi tanggungan kita ya, sehingga itu yang disebut warranty cost. Nanti juga ada maintenance cost kalau bolak-balik mogok, bolak-balik ada gangguan ya. Belum lagi nanti environmental atau ke aspek persyaratan yang harus dipenuhi sehubungan dengan keramahan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi di sini diperlihatkan 9 pendorong utama yang mendorong kita untuk punya alat-alat yang keandalannya tinggi. Nah, kemudian kita di sini mau ini sedikit ya, apa sih langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam mencapai keandalan yang tinggi tersebut. Yang pertama adalah kita melihat apa yang disebut dengan initiating event. Ya. Jadi ada sebuah kejadian yang akan memulai banyak hal. Apa banyak hal ini? Yaitu timbulnya kejadian-kejadian yang menimbulkan risiko pada kita. Nah, initiating event ini kemudian menjadi awal dari langkah, kalau di sini gambarnya ke kiri dan ke kanan. Yang ke kiri itu adalah causal analysis. Apa yang membuat event tadi terjadi? Nah, di sini saya ngasih ilustrasi sedikit karena saya orang teknik mesin, dan biasanya saya ngelihatnya dari kecacatan material yang digunakan oleh alat-alatnya saya ya. Apa aja? Nah, di sini ada gambarnya lah. Ini hanya ilustrasi saja mengenai berbagai hal yang bisa atau yang jadi initiating event. Nah, lalu kemudian kalau initiating event ini terjadi, ujung-ujungnya adalah adanya risiko. Yang kalau risiko tersebut termanifestasi akan punya konsekuensi, ya, dan konsekuensi itu harus dihitung. Nah, untuk melakukan analisa risiko, langkah dan metodenya akan dibahas di buku ini. Ya, dan di bawah ini, di daftar ini, metodenya ya, adalah metode yang lengkap. Nah, sementara kalau buku yang akan kita bahas ini, yang ada bintangnya ya. Jadi kita nggak akan membahas mengenai preliminary hazard analysis. Kita nggak akan dibahas oleh buku itu, nggak akan membahas mengenai simulasi, nggak akan membahas mengenai event data source. Jadi ini adalah kira-kira metode-metode yang nanti akan kita diskusikan atau kita telaah bareng-bareng. Nah, ini adalah sebuah contoh mengenai konsekuensi ya. Dan yang gambar yang kiri itu adalah ledakan di pelabuhan Beirut. Yang sebelah kanan adalah Chernobyl ya, pembangkit listrik tenaga nuklir.
Saya hanya ingin memperlihatkan apa yang disebut dengan konsekuensi. Ya, sehingga kita dalam melakukan telah ini, kita tahu ada hal-hal yang harus kita hindari. Dan apa yang disebut dengan konsekuensi itu. Nah, kalau mengenai reliability-nya sendiri, dia perlu ada karena dia akan dipakai oleh banyak kegiatan lain. Ya. Apa? Yang pertama adalah analisa risiko. Di situ juga kelihatan penjadwalan maintenance. Lagi ada proteksi lingkungan. Ada biaya daur hidup si aset kita. Ada production assurance, ada warranty planning, ada system engineering. Ya, ini paling enggak kita ada 8 aplikasi yang membutuhkan reliability. Nah, di situ ada yang saya kasih gambar hijau atau font warna hijau ya, hanya untuk memberikan highlight. Ya, kalau risk analysis ini bicara mengenai sebab akibat dan konsekuensinya. Kalau untuk masalah lingkungan, keramahan terhadap lingkungan, yang jadi penyebab utama biasanya adalah production irregularities. Jadi nggak apa ya, berubah-ubah gitu si productionnya. Kalau untuk life cycle, kita bicara operation sama risk expenses. Kita tidak bicara mengenai capital expenses. Sementara yang mungkin agak spesifik, yaitu teknologi qualification, biasanya dipakai di industri aerospace, industri pertahanan, sama industri petroleum. Ya. Nah, pada saat kita bicara reliability, ada 2 ya yang biasanya dimengerti dan berbeda. Inherent sama aktual. Nah, inherent reliability itu adalah reliability yang ditanamkan ketika alat kita dirancang, alat kita dibuat, manufaktur ataupun diereksi. Nah, teman dari atau hal lain ya, aspek lain dari reliability keandalan ini adalah apa yang disebut dengan actual reliability. Nah, kalau actual reliability ini adalah keandalan ketika alat tersebut dioperasikan. Ya. Nah, ini yang pada saat kita bicara reliability, kita bicara mengenai inherent sama aktual, dan kita akan lebih banyak mengenai aktualnya. Nah, kemudian ada reliability, ada maintainability, ada availability. Ya. Nah, masing-masing kalau reliability tadi sudah dibahas, yaitu adalah kemampuan aset kita untuk bekerja sebagaimana yang sudah ditentukan. Sedangkan availability itu adalah kira-kira extent atau degree ya, atau derajat yang si alat kita itu bisa beroperasi di masa yang akan datang. Kira-kira semacam probabilitas gitu. Jadi misalnya saya kasih contoh jadwal, misalnya saya dosen, ditanya minggu terakhir bulan Oktober availability-nya bagaimana, gitu kan? Saya mungkin bilang, oh di minggu itu saya cuti, jadi availability saya nggak ada karena saya sudah bilang cuti. Atau misalnya, oh 2 hari dari seminggu itu saya tidak bisa berkecimpung di kantor karena saya ada hal yang lain yang sudah saya minta izinkan ke kantor, dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir ada maintainability, yaitu juga kemudahan pengembalian kinerja dari alat kita kalau dia mengalami kerusakan atau ketika dia mengalami kerusakan. Jadi ini adalah 3
metrik dari reliability yang penting, ya. Nah, ketiganya kalau digabung jadi satu sering sekali disebut dengan nama dependability. Nah, kemudian kita maju. Jadi biasanya kalau kita bicara reliability itu ada masalah safety dan kita ingin membedakan dengan security. Jadi kalau safety itu adalah mengenai sesuatu yang risiko yang ditimbulkan oleh sebuah technical item. Jadi kalau di sini adalah freedom from unacceptable risk. Jadi terhindarnya kita dari sebuah risiko yang kita nggak kuat nanggung, ya, yang disebabkan oleh alat atau technical item. Sementara kalau security, dia lebih banyak mengenai disebabkan oleh ini, ya, deliberate hostile action. Jadi sebuah tindakan yang hostile gitu ya, yang hostile tindakan yang jahat gitulah, yang kasar ya, yang disengaja, deliberate. Nah ini, jadi kita bicara mengenai safety dan security. Nah di dalam konteks buku ini kita lebih banyak bicara mengenai safety. Nah, beberapa istilah yang dalam reliability, ya, itu ada paling nggak ada 4, mean time to failure, terus kemudian number of failure, mean time to failure misalnya dari satu kerusakan sekarang ke kerusakan berikutnya misalnya 4 bulan, atau kalau di dalam kasus kita punya kendaraan misalnya dari satu servis ke servis lain, kalau servis itu dianggap sebuah abnormality, ya, kegiatan untuk mengembalikan dari abnormal menjadi normal, kita tahu, oh ternyata mean time to failure unitnya bisa 6 bulan, atau unitnya bisa 5.000 km, misalnya seperti itu. Lalu juga bisa number of failure per time unit, ya, atau disebut failure frequency. Jadi berapa kali failure dalam setahun, berapa kali failure dalam, kalau mobil 30.000 km, misalnya seperti itu. Ada juga probability dia nggak gagal pada sebuah kurun waktu tertentu. Jadi misalnya 3 bulan ke depan, kemungkinan gagalnya adalah 15%. Angka 3 bulan ke depannya ada. Ya. Lalu kemudian bisa juga probabilitas sebuah alat bisa berfungsi pada saat tertentu. Ya, jadi misalnya apakah nanti alat ini bisa beroperasi minggu depan? Oh bisa. Berapa besar kemungkinannya? 90%, seperti itu. Ini adalah mengenai reliability dari sebuah teknik, dari alat-alat, ya, kita nyebutnya technical item. Lalu kemudian ini contoh mengenai bagaimana menghitung availability. Jadi ada uptime, di mana mesin itu atau alat kita bisa bekerja. Ada lagi downtime, ya, di mana alat kita tidak bisa bekerja. Nah, sekarang kalau kita bicaranya basisnya tahun, ya, terus kita punya data, satu mesin misalnya, dia rusak 36 atau 37 hari, satu mesin hanya rusak 52 menit. Nah, kita bisa menyatakan persentase availability-nya sesuai dengan rumus yang kita lihat ini. Ya. Nah, kemudian satu lagi, ya, reliability yang ada hubungannya dengan kegagalan. Nah, yang sumber utamanya kita sekarang mulai bicara sedikit mengenai sifat acak dari terjadinya sebuah kegagalan. Ya. Nah, sifat acaknya ini diwakili oleh sebuah distribusi bilangan acak. Dan di sini yang kita pakai, yang paling banyak dipakai, yaitu distribusi normal. Nah, kalau distribusi bilangan acak dengan distribusi normal, kita tahu setiap distribusi normal
direpresentasikan oleh dua buah angka atau dua buah parameter, mean atau rata-rata dan variance atau sebaran. Ya. Nah, di gambar ini diperlihatkan, saya punya alat itu dibebani. Supaya nggak gagal, alat itu harus kuat. Sehingga normalnya saya bilang, ya, alatnya harus kuat, harus lebih tinggi daripada bebannya. Oke, kalau gitu yang pertama ditanya, ini apa? Yang biasanya dilihat adalah mean-nya. Jadi kalau di sini dibilang, mana mean dari kekuatannya? Nih. Mana mean dari bebannya? Nih. Oh ya, kelihatan kekuatannya lebih kanan atau lebih besar dari bebannya. Sehingga kita bisa bilang, wah, alatnya aman. Namun, kita punya, karena bilangan acak tadi, karena sifat acak tadi, kita punya hal yang kedua, yaitu apa yang disebut dengan sebaran atau varians. Jadi kalau kita punya 1000 buah alat yang sama tadi, satu alat ke alat lain kekuatannya berbeda-beda sesuai dengan distribusi ini. Ada yang di sini, di sebelah kanan lebih kuat dari rata-rata, ada yang di sebelah kiri dari rata-rata. Hal yang sama berlaku juga untuk beban. Beban juga terdistribusi. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa, oh iya, ini yang menerangkan kenapa sebagian alat itu rusak lebih dulu daripada alat yang lain. Kita bicara alat yang sejenis ya. Misal yang paling contoh paling mudah. Misalnya contoh paling mudah, kita ambil armada sepeda motor ojek online. Jadi kita gabunglah yang ada di Indonesia ojek online. Kita ambil armada sepeda motornya, terus kemudian kita ambil yang merek, tahun, dan modelnya sama. Nah, kalau kita amati kelompok itu, jelas buat kita bahwa iya, ada motor yang rusak duluan, ada yang motor rusak belakangan. Nah, makanya yang satu lebih awet dibanding yang lain. Kita lihat sebabnya apa ini? Kok yang satu kok rusaknya nggak bareng? Ya, sebabnya adalah karena sifat acak dari informasi tadi, yaitu ada mean dan ada variance. Mean-nya sama mungkin, tapi variance-nya membuat satu motor berada di tempat yang lain dari tempat motor lain. Nah, sehingga kita sekarang pusat perhatian kita bisa kita lihat ke daerah irisan, yaitu ini. Ya. Oh sorry, maaf keliru, bukan yang ini. Sedikit bukan yang itu, hanya separuhnya saja. Jadi kita ambil yang daerah sini. Nah, ini. Jadi kalau yang diperbesar kira-kira daerah sini ya. Nah, daerah ini tuh karakteristiknya kekuatannya lebih rendah daripada, atau probabilitas kekuatannya lebih rendah itu lebih tinggi dari probabilitas bebannya lebih tinggi. Sehingga daerah ini adalah daerah rawan failure, rawan gagal. Nah, pada saat kita bicara reliability, bisa juga kita tanya berapa persen probabilitas bahwa beban pada alat kita itu lebih besar dari kekuatan dari alat kita. Nah, tentunya di sini kita mulai lihat, oh ya, ini ada hukum acak, ada distribusi, kita mulai bisa melihat kegagalan ini dengan menggunakan aspek stokastik, ada faktor bilangan acak. Nah, kemudian kita bicara mengenai hal yang lain, jadi fenomena yang lain. Jadi kita anggap di sini bebannya tetap, ya, bebannya tetap. Sebentar. Nah, ini bebannya tetap. Nah, hanya dianggap tapi dia berfluktuasi, that's okay, nggak apa-apa, selama harga rata beban itu atau harga tengah beban itu tetap. Nah, cuman dengan setelah dipakai, ternyata kekuatannya turun, makin lama makin lemah, sehingga pada sebuah titik di mana bebannya lebih tinggi daripada kekuatannya, sehingga gagal
si equipment tersebut rusak. Nah, kita kemudian menandai. Jadi kita anggap ini T adalah sebuah waktu di mana mulai terjadi kekuatannya turun sudah lebih rendah dari beban. Nah, probabilitas bahwa kita berada di dalam daerah aman atau di luar daerah aman itu yang disebut dengan reliability. Jadi salah satu metrik kedua dari reliability adalah dengan menggunakan pendekatan load dan strength, di mana strength turun. Dan ini beda dengan pada saat kita melihat ini. Ya, kalau yang ini tidak ada faktor waktu. Di sini hanya masalah variasi dari satu alat ke alat yang sama di tempat lain atau milik kita ataupun bukan milik kita. Ya. Nah, kemudian kita sekarang mau bicara mengenai proses analisa dari keandalan sebuah sistem. Nah, kita lihat dulu saja. Pertama, yang harus dilihat yang paling bawah. Sebetulnya tanggung jawab kita itu apa dan kita disuruh mengambil keputusan apa. Itu yang paling pertama. Karena tiap personel dalam perusahaan punya tanggung jawab dan job description yang beda-beda. Ya. Nah, untuk membuat keputusan ini, kita butuh input. Nah, inputnya banyak, kelihatan di sini. Nih, ini paling nggak ada 3 ya, maksudnya banyak lagi. Nah, salah satu dari banyak input yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah menilai relevansi antara kembaran digital kita, nyebutnya di sini sistem model, dengan data yang ada. Dan pada saat kita bicara data tidak melulu dari alat yang kita punya. Jadi kalau misalnya saya bilang, saya punya sepeda motor X, model I, keluaran tahun 2020. Nah, yang disebut data itu harus generate data semua merek dan model dan tahun pembuatan yang sama dengan yang saya punya. Ya. Nah, sehingga dari sini kita mulai melihat, oke, kalau kayak gitu, proses analisa keandalan sistem harus kita formalisasi. Nah, sehingga kita perlu memperhatikan apa yang disebut dengan object of study ini. Ya. Dari sini kita mau maju sedikit. Ini, ya. Jadi pada saat sistem itu dibangun, akan dimulai dari ide, konsep, sampai nanti akhirnya dibuat, dirancang, terus dibuat, terus diinstal, ada commissioning, lalu dioperasikan, dan nanti kalau sudah umurnya sudah lewat atau teknologinya sudah kadaluarsa, akan dibuang. Ya. Contoh yang paling gampang adalah cellular phone atau handphone. Banyak dari kita yang melakukan removal dari handphone, kita ganti. Nah, kita juga tahu dulu handphone itu dirancang. Nah, ini dari mulai perancangan dasar awal sampai nanti kita pembeli itu membuang barang itu melalui fase-fase seperti ini. Nah, dalam telaah buku ini yang jadi pusat perhatian kita adalah 2 yang terakhir, yaitu fase di mana sistem itu dioperasikan dan di-maintain sampai nanti akhirnya dipensiunkan. Ya. Sebagai contoh, yang misalnya nanti kita tahu sebentar lagi akan pensiun, ya mesin-mesin internal combustion engine untuk transportasi urban yang start dan stop. Jadi kilometernya pendek perharinya, tapi dia banyak berhenti, jalan, berhenti, jalan, berhenti, jalan. Nah, kita tahu bahwa prime movernya akan
pindah ke prime mover motor listrik, ya seperti itu. Sehingga kita tahu nanti kalau untuk kendaraan-kendaraan yang internal combustion engine, untuk kebutuhan di dalam kota dan sifatnya jarak pendek berhenti, jarak pendek berhenti, jarak pendek berhenti, itu sudah akan jadi harus masuk pensiun karena ongkos untuk memelihara sama mengoperasikannya mahal sekali. Nah, sehubungan dengan reliability, kita ingin tidak ada interupsi, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mau ngelihat ya, kalau kita mau punya produk yang nanti di-develop, ya, sistem yang nanti mau di-develop, paling nggak ada 8 yang harus kita penuhi, ya. Mulai dari apa? Keramahan lingkungan, terus kemudian biaya development yang rendah, harus cepat, ya. Terus kemudian kalau HP fungsinya makin banyak, ya, harus safe and secure, harus kemudian garansinya panjang, terus increase product liability, jadi kerugian atau risiko yang diterima customer itu mereka akan minta kita menanggungnya dan pasti performance-nya better. Nah, inilah sekedar pengenalan mengenai bagaimana kita memandang sistem, bagaimana sistem itu berkembang dari ide sampai nanti akhirnya dipakai dan terus kemudian kadaluarsa dibuang. Dan dari selama pengembangan itu kita akan konsentrasi di operation maintenance, dan di operation maintenance kita tidak mau ada interupsi. Ya, kita maunya andal. Nah, kita juga sudah berkenalan keandalan tadi, karakternya apa saja, ya. Bisa dilihat dari sebaran terhadap kecacatan, bisa juga dari menurunnya kekuatan terhadap waktu, ya, bisa juga probabilitas mengenai di mana distribusi itu menjadikan kekuatan itu lebih rendah dari beban dan sebagainya. Dan inilah akhir dari slide atau video mengenai perkenalan tentang keandalan. Nah, seperti biasa, saya memberi link di 2 link di bawah ini di deskripsi, ya. Yang satu link ke video sebelumnya, yang satu link ke video setelahnya. Itu silahkan kalau mau ngelihat sebelumnya atau setelahnya. Terima kasih sudah ngelihat video ini. Kita ketemu di video berikutnya. Thank you.